Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan men-sharingkan pemahaman saya mengenai Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah beratensi pada video saya yang berkaitan dengan katekisasi atau apapun yang kita katakan sharing atau renungan ini. Saya berterima kasih sekali. Semoga menjadi penyemangat bagi saya untuk semakin banyak membuat renungan-renungan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini masih pagi. Siapa yang mau minum, silahkan minum. Atau kalau mau ke sini, silahkan juga ke sini. Minum kopi dulu. Segar, pahit-pahit gimana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini berkata demikian. Suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pada hari raya, hari pesta Santo Lukas ini kita merenungkan, men-sharingkan hal-hal ini. Tuhan Yesus mengutus para muridnya yang 70 itu berdua-dua. Sebenarnya sudah ada. Yang berdua-dua itu sebenarnya sudah ada. Selain memang bacaan ini biasanya dipakai untuk mengharapkan tuaian bagi memang sungguh-sungguh bekerja. Menjadi biarawan, biarawati, menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi suster, dan pekerja-pekerja yang memang khusus untuk melayani Tuhan dalam pewartaannya. Tetapi bagi umat, ini kan juga penting bagi pelayanan seperti ini. Nah, yang saya katakan tadi, mengenai perutusan berdua-dua itu sebenarnya sudah ada, yaitu apa? Itu setiap orang yang bersuami istri itu adalah salah satu komponen yang bisa digunakan dalam pewartaan ini. Misalnya ketika kita ada misa manten atau perkawinan seperti itu, lalu ya pastor lah memberikan penjelasan bahwa Tuhan juga mengutus berdua-dua. Lalu dilanjutkan sampai di dalam kehidupan kesehariannya di rumah, di masyarakatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ini adalah mengenai tuaian. Tuaiannya memang banyak. Dan kita kalau mau melihat, itu banyak sekali peluangnya. Kita tinggal memberitahukan apakah begini-begini. Lalu mengenai mereka mau tidaknya, ya urusannya ya beda. Kalau Tuhan membuat mereka mau, ya pasti dia juga mau. Kita percayakan juga pada Tuhan. Lalu memang kalau kita semua para katekis itu ya tidak 100% menjadi pekerja, karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan di dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga, dan seterusnya. Tidak seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, yang pertama dipikirkan dalam pelayanan seperti ini kan mesti adalah keselamatan. Banyak orang di antara kita yang menjadi martir. Banyak orang di antara kita yang harus keluar dari rumahnya karena pewartaan seperti ini. Harus disakiti, harus dipenjara, dan seterusnya. Inilah risiko-risikonya.
dan pasti dipikirkan, pasti menjadi bahan pertimbangan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejarah tera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Memang apa yang pertama-tama dilakukan Tuhan Yesus adalah pewartaan mengenai kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita mewartakan pun juga demikian. Kita mewartakan kerajaan Allah itu. Tapi sekali lagi bahwa kita semua ada di dalam masyarakat secara umum. Seorang pastor, seorang bruder, suster pun tidak akan secara frontal berbicara langsung kepada umat lain supaya mengikuti iman Kristen. Tidak akan. Tetapi akhirnya ketika di masyarakat orang akan mengatakan demikian. Bukankah kalau kita sudah menjadi seorang Katolik yang baik, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan berlaku baik di masyarakat, bukankah itu merupakan pewartaan juga? Saya akan mengatakan, betul itu adalah pewartaan. Tetapi itu adalah pewartaan kamuflase. Mengapa demikian? Karena kita tidak mewartakan benar-benar secara verbal. Orang-orang yang diminta oleh Tuhan menuai ini, pewartaannya adalah pewartaan verbal yang harus dikatakan, diomongkan. Siapa di antara kita yang berani mengatakan demikian di masyarakat itu? Pewartaan verbal. Kita harus bisa memilih siapa yang harus kita ajak bicara, karena di belakangnya pasti kita harus memikirkan resiko-resiko. Resiko marah-marah, resiko kita masuk ke dalam penghinaan, pelecehan, dan seterusnya. Yang akhirnya bisa saja kita dipukuli, kita disingkirkan dari masyarakat, kita dimasukkan ke dalam penjara, dan seterusnya. Ataupun nanti kita dibunuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan seberapa besar pewartaan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, baru saja, tetapi belum menjadi seorang Katolik. Seberapa besar, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau belum pernah merasakan risiko, tolonglah, berarti Bapak Ibu belum benar-benar mau ikut serta dalam pewartaan. Kita serbu dulu ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, semoga pewartaan kita semakin bersemangat. Kita mempunyai banyak media, peristiwa sekarang media sosial yang luar biasa. Kita bisa mencari cara-cara yang baik untuk mampu memasukkan semangat Katolik, pengajaran Katolik ke dalam kehidupan keseharian kita melalui media-media yang ada saat ini. Amin. Berkah dalam.